Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang video tadi, yaitu mengenai metode gravimetri. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri beserta dengan anggota kelompok. Kami dari kelompok 4 dengan anggota Nur Hasana dengan NIM 03, Arisa Barus dengan NIM 07, Mary Sunardia Damanik dengan NIM 13, Anissa Hidayati dengan NIM 15, saya sendiri Feby Bella Puspayu dengan NIM 17, Reza Patricia dengan NIM 49, Dia Ayu Lestari dengan NIM 51, dan Ismita Putri Ningsi dengan NIM 69. Yang pertama adalah pengertian dari metode gravimetri. Metode gravimetri sama dengan kuantitas, dikarenakan metode gravimetri ini digunakan untuk mengetahui kuantitas suatu zat. Selain itu, metode gravimetri juga digunakan untuk menentukan pengukuran suatu berat. Dari video yang sudah ditayangkan tadi, ada beberapa alat-alat yang digunakan dalam metode gravimetri. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa fungsi dari alat-alat tersebut. Yang pertama ada kaki 3, seperti gambar di samping, yang berfungsi untuk penyangga ketika melakukan proses pemanasan, seperti pembakaran spiritus. Yang kedua ada kawat kasa. Kawat kasa di sini berhubungan dengan kaki 3 dikarenakan nanti kawat kasa diletakkan di atas kaki 3 sebagai alat penahan wadah ataupun tempat pada proses pemanasan. Selanjutnya ada bunsen. Bunsen di sini berfungsi untuk menghasilkan api sehingga dapat dilakukannya proses pemanasan ataupun pembakaran. Selanjutnya ada gagap besi, seperti gambar di samping, yaitu bentuknya seperti penjepit yang mana berfungsi untuk mengambil bahan yang berbentuk padat ketika kita ingin melakukan suatu percobaan pembuatan larutan dan sebagainya. Dan yang kelima ada segitiga porselen, seperti gambar di samping, yang mana berfungsi sebagai alat untuk penahan wadah ketika melakukan pemanasan. Selanjutnya ada botol semprot. Botol semprot di sini biasanya diisi dengan aquades ataupun air biasa yang digunakan untuk membersihkan alat-alat sebelum dan sesudah melakukan percobaan. Selanjutnya ada gelas piala yang berukuran 250, 100, dan 500 ml. Gelas piala di sini berfungsi sebagai alat penampung larutan ataupun menyimpan larutan, sekaligus sebagai alat untuk mengukur volume dari larutan yang akan digunakan. Kaca arloji berfungsi sebagai alat untuk menampung bahan yang akan ditimbang. Selain itu, kaca arloji juga berfungsi sebagai alat untuk menutup wadah jika digunakan. Yang kesembilan ada penyangga corong. Dilihat dari katanya, berfungsi sebagai alat untuk menyangga corong ataupun nanti corong akan diletakkan di dalam lubang yang telah disediakan. Yang ke-10 ada corong, yang mana berfungsi sebagai alat yang memudahkan kita ketika hendak memindahkan larutan dari tabung reaksi 1 ke tabung reaksi yang kedua. Selain itu, jika kita ingin menyaring bahan-bahan yang akan digunakan, kita bisa meletakkan kertas saring di dalam mulut corong ini. Selanjutnya ada tabung reaksi yang berfungsi sebagai alat untuk menampung ataupun menyimpan larutan. Batang pengaduk dari kata aduk sehingga berfungsi sebagai alat untuk mengaduk ataupun mencampur larutan pada saat kita membuat larutan. Selanjutnya ada pipa tetes yang berfungsi untuk mengambil cairan ketika kita akan menggunakan dan meneteskan ke dalam tabung reaksi. Nah, dengan cara memencet yang warna merah, kemudian nanti cairan yang akan digunakan akan
ditarik ke atas sehingga dapat kita masukkan ke dalam tabung reaksi yang akan kita gunakan. Dan yang terakhir ada spatula, yaitu sendok yang digunakan untuk mengambil bahan yang berbentuk padat, sehingga nanti bahan yang akan digunakan dapat kita masukkan ke dalam wadah yang akan dibuat percobaan, baik itu larutan ataupun sebagainya. Baiklah teman-teman, kita telah menyaksikan video pembuatan larutan pencuci NH4 2CA2CO4 dan penetapan kadar Ca. Yang pertama kita bahas pembuatan larutan pencuci amonium oksalat atau NH4 2CaC2CO4 0,5%. Nah, adapun langkah-langkahnya. Yang pertama, kita menyiapkan 12,5 ml larutan amonium oksalat 6%. Kemudian, larutan amonium oksalat kita masukkan ke dalam gelas piala yang berukuran 250 ml. Setelah itu, setelah larutan amonium oksalat masuk dalam gelas piala 250 ml, kemudian kita tambahkan Aquades hingga volume bertambah menjadi 150 ml. Yang keempat yaitu kita homogenkan larutan, kita goyang-goyangkan gelas piala hingga larutan homogen. Setelah homogen, kemudian larutan pencuci amonium oksalat atau NH4 2C2O4 0,5% siap untuk digunakan. Kemudian penetapan kadar Ca. Langkah-langkahnya, yang pertama kita siapkan alat dan bahannya terlebih dahulu. Pada video tadi ada neraca timbangan. Setelah kita siapkan, kita kemudian cek kedataran neraca, karena jika neraca miring ataupun tidak datar itu dapat mempengaruhi hasil timbangan suatu senyawa atau bahan yang akan ditimbang. Yang ketiga, kita bersihkan neraca agar tidak ada molekul atau organisme yang mempengaruhi berat suatu senyawa yang akan ditimbang. Yang keempat, setelah dibersihkan, kita nyalakan neracanya. Setelah kita nyalakan neraca, kita timbang terlebih dahulu kaca arloji yang kosong. Nah, setelah itu kita catat berat kaca arloji kosong. Nah, setelah kita catat hasilnya, kemudian kita timbang 0,5 gram CaCO3 PA. Nah, kita timbang beratnya ini berapa, terus ditambah 0,5 gram dari senyawa CaCO3 PA. Kemudian kita catat hasilnya berapa. Nah, setelah kita mendapatkan hasilnya, kita matikan, lalu kita bersihkan neraca. Mungkin demikian yang dapat saya jelaskan. Untuk video selanjutnya, saya serahkan kepada rekan saya yang berikutnya. Terima kasih.
Melarutan sampel. Melarutan sampel ini dilakukan dengan cara larutkan sampel dengan 10 ml Aquades. Kemudian ditambahkan 15-25 HCl atau 1:1, diaduk sampai bening. Kemudian ditambahkan Aquades sampai 200 ml. Setelah itu aduk hingga homogen. Kemudian ditambahkan 3 tetes indikator MM. Indikator MM yaitu indikator metil merah, indikator warna yang berubah menjadi merah dalam larutan asam. Indikator MM ini berwarna merah pada pH di bawah 4,4, berwarna kuning pada pH 6,2, dan warna jingga pada pH di antaranya. Setelah itu diaduk hingga homogen, kemudian panaskan hingga hampir mendidih. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari langkah-langkah pembuatan metode gravimetri. Setelah indikator metil merah dipanaskan hingga mendidih, sambil menunggu kita ambil 50 ml larutan amonium oksalat sebanyak 6%. Lalu turunkan larutan saat kondisi seperti tergelembung ke atas. Lalu letakkan larutan pengendap amonium oksalat di atas api sampai hangat. Lalu selanjutnya kita bilas kaca arloji. Setelah itu jika larutan pengendap sudah hangat, segera diturunkan. Lalu dimatikan api. Selanjutnya ditambahkan sampel 50 ml larutan pengendap atau amonium oksalat yang hangat. Lalu dihomogenkan agar bahan-bahan semuanya tercampur. Lalu untuk kelebihan metode gravimetri ini, penanganan yang relatif sederhana dan akurasi yang umumnya sangat baik. Prosedur untuk mengambil sampel dan prosedur pengeringan diakui sebagai metode referensi. Lalu kekurangan atau kerugian dari metode gravimetri ini
bahwa transformasi kimia akibat proses oksidasi dapat terjadi ketika mengeringkan bahan organik. Karena penghilangan oksigen ini dapat mempengaruhi penimbangan selanjutnya ke nilai yang lebih tinggi. Dengan cara yang sama, bisa juga terjadi dekomposisi termal dengan penurunan berat badan yang dihasilkan. Jadi dalam tanah koloid, seperti tanah liat, pemindahan total air yang tersimpan hanya mungkin dilakukan dengan menghancurkan struktur koloid. Metode gravimetri ini tidak direkomendasikan untuk pengukuran lapangan jangka panjang. Namun, ini ditetapkan sebagai metode referensi untuk pengukuran laboratorium. Waktu pengeringan yang panjang dapat dicapai dengan pengeringan yang cepat. Baiklah, saya akan melanjutkan tahapan yang telah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya. Setelah larutan sampel berubah warna menjadi putih kekuningan, lakukan degas larutan selama 1 jam. Degation atau aging adalah membiarkan endapan terendam dalam larutan induknya untuk waktu yang lama. Degation ini bertujuan untuk memperoleh endapan yang kasar dan memperoleh endapan dengan kemurnian yang tinggi. Karena dengan degation akan meminimalkan pengotoran yang terserap pada permukaan endapan maupun yang terkurung pada lubang di antara kristal-kristal endapan. Sambil menunggu digas, kita bisa menulis laporan, tetapi kita harus tetap mengontrol api agar larutan tidak mendidih. Sebenarnya digas ini bisa dilakukan dengan pemanasan maupun tidak. Dilakukan dengan pemanasan ini gunanya agar mempercepat reaksi yang terjadi sehingga proses pengendapan pun dapat berlangsung lebih cepat. Setelah 1 jam, cek kesempurnaan endapan. Jika sudah sempurna, jauhkan api dari gelas piala dan turunkan larutan sampelnya.
Langkah selanjutnya yaitu ambil sedikit larutan pengendap yaitu NH42C2O4 6%. Selanjutnya yaitu panaskan sebentar larutan pengendapnya. Memanaskan larutan pengendap ini untuk menaikkan temperatur. Jadi pengendapan ini dilakukan pada larutan yang panas sehingga kelarutan zat berukuran lebih besar seperti apa yang diinginkan. Selanjutnya yaitu bilas kaca arloji yang digunakan untuk menutup gelas piala saat digas tadi. Kaca arloji ini dibilas agar larutan sampel atau endapan tidak ada yang tersisa atau menempel pada kaca arloji. Lalu turunkan larutan pengendap dan matikan apinya. Teteskan di 5 titik berbeda pada larutan sampel untuk uji kesempurnaan endapan, yaitu yang sampel yang diinginkan CA dapat mengendap secara sempurna. Jika sudah, tunjukkan kepada penguji. Selanjutnya dilakukan penyaringan. Penyaringan ini bertujuan untuk memisahkan antara endapan dan juga larutannya, sehingga berfungsi juga untuk pemurnian. Penyaringan ini menggunakan kertas saring nomor 40. Kertas saring nomor 40 itu adalah kertas saring bebas abu agar setelah pemijaran endapan yang diperoleh berupa garam sulfat. Kertas saring nomor 40 ini memiliki sifat medium dan dapat menahan partikel dengan yang berukuran sedang. Selanjutnya yaitu lipat kertas saring seperti pada gambar ini dan caranya juga seperti ini. Selanjutnya yaitu pasang pada corong seperti pada gambar F di bawah ini. Lalu basahi kertas saring dengan aquades. Dibasahi dengan aquades ini agar tidak terdapat celah atau rongga di antara corong dan juga kertas saring yang nantinya bisa menghambat atau memperlambat proses penyaringan. Sebelum kita melakukan penyaringan, kita harus memastikan posisi ujung corong menempel pada gelas piala seperti pada gambar di samping. Posisi gelas piala pun juga harus miring seperti pada gambar di bawah. Kenapa harus miring? Agar larutan endapan itu berada pada satu titik sehingga memudahkan dalam proses penyaringan nanti. Ujung corong pun harus menempel pada dinding gelas piala pada gambar, dan sebelum melakukan penyaringan kita harus menunggu larutan sampel hangat terlebih dahulu baru bisa disaring. Jika kita menyaring pada kondisi panas, kertas saring akan bocor dan proses penyaringan pun akan terhambat. Langkah selanjutnya,
Hangatkan larutan pencuci NH42C2O4 0,5%. Kemudian, cuci endapan sampai bebas klorida. Lalu, tuang larutan pencuci hangat pada endapan. Tujuan dari menghangatkan larutan pencuci yaitu yang pertama, efektivitas pencuci lebih tinggi karena rapat massa larutan akan lebih kecil. Yang kedua, larutan hangat lebih mudah untuk melarutkan pengotor daripada larutan yang dingin. Yang ketiga, larutan hangat mempunyai viskositas lebih rendah sehingga mudah melewati pori-pori kertas saring. Langkah selanjutnya, aduk perlahan. Tujuan dari pengadukan agar mendapatkan larutan yang homogen. Kemudian, diamkan sejenak sampai larutan hangat. Tujuannya agar pada saat nanti dituang ke kertas saring tidak rusak atau koyak. Saring endapan menggunakan kertas saring yang telah disiapkan sebelumnya. Kemudian ulangi lagi pencucian pada sisa endapan. Tujuannya dari pencucian berulang kali yaitu agar mendapatkan endapan yang murni, karena fraksi pengotor pada akhir pencuci lebih sedikit dibandingkan satu kali pencucian. Kemudian tuang semua endapan sampai tidak ada sisa endapan di gelas piala. Langkah selanjutnya, balik batang pengaduk untuk membantu membersihkan semua endapan dalam gelas piala. Dengan membalikan batang pengaduk akan lebih mudah dalam membersihkan semua endapannya. Dan yang terakhir, laporkan pada penguji gelas piala yang telah bersih. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam memilih larutan pencuci. Sebaiknya larutan pencuci mengandung ion sejenis dengan endapan dan mudah menguap. Pencucian dianggap selesai jika ion pengotor sudah lenyap dari cairan pencuci yang menetes dari saringan. Mencuci endapan berulang-ulang lebih efektif dibandingkan dengan sekali pencucian dengan volume yang sama. Pencucian endapan di sini dimaksud untuk memperoleh endapan dengan kemurnian yang tinggi. Karena dengan mencuci endapan akan menghilangkan pengotor yang terserap pada permukaan endapan atau yang terbawa secara mekanik. Cara pencucian yang baik yaitu yang pertama, pastikan endapan benar-benar teraduk dengan baik. Dan yang kedua, larutan pencuci berada pada suhu yang tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah.
selanjutnya saya akan menjelaskan tentang uji bebas CL, di mana uji bebas CL itu berarti yaitu ada atau tidaknya larutan tersebut mengandung klorida. Nah, untuk pertama ditampunglah larutan pencuci, lalu dikeluarkan melalui corong dan dimasukkan ke dalam tabung reaksi 1. Kemudian untuk uji pembanding yaitu Aquades dimasukkan ke dalam tabung reaksi kedua. Nah, setelah itu kedua tabung reaksi tersebut ditetesi sebanyak 1 tetes larutan AgNO3 yaitu 0,1 mol. Setelahnya diketahuilah hasil bahwa dua dari tabung reaksi tersebut tidak berwarna, yang artinya tidak mengandung atau bebas dari klorida. Kemudian setelah itu larutan dimasukkan ke dalam oven selama 10-15 menit. Kemudian kertas saring dikeluarkan dari oven yang terbentuk dalam sebuah endapan. Kemudian cawan yang sudah ditimbang berat konstantanya, kemudian dicatat bobotnya pada laporan. Nah, selanjutnya yaitu cawan diletakkan pada kawat kasa, kemudian lipat kertas saring dan dimasukkan lagi ke dalam cawan porselen. Kemudian nyalakan api, selanjutnya yaitu arangkan kertas saring hingga asap hilang. Jika asap tidak hilang atau asap masih banyak, solusi yang dapat kita lakukan yang pertama yaitu tutup cawan sebentar, jauhkan api, dan buka lagi tutup cawan. Nah, selanjutnya jika asap masih juga terdapat di dalam cawan porselen tersebut, maka agar asap keluar, dekatkan api, tutup di posisi miring, dan kembali turunkan cawan jika sudah tidak ada asap lagi. Nah, kedua cara tersebut harus diperhatikan agar asap tersebut dapat dikeluarkan dari cawan porselen. Nah, selanjutnya pasang segitiga pada porselen, dapat kita lihat pada gambar, sehingga pemijaran sampai dapat abu yang berwarna putih. Nah, pemijaran itu sendiri yaitu merupakan suatu kegiatan membakar langsung alat-alat yang berbahan logam seperti ujung OC, ujung pinset, dan lain sebagainya. Setelah pemijaran, kemudian masuk pada proses selanjutnya yaitu penimbangan. Sebelum dilakukan penimbangan, endapan harus didinginkan sampai suhu ruang. Nah, kenapa? Karena dalam penimbangan tidak boleh dilakukan pada suhu yang berbeda dengan suhu timbangan. Pada video yang telah kita tonton, proses pendinginan ini dilakukan menggunakan alat yang bernama desikator. Nah, apa itu desikator? Desikator sendiri merupakan alat pengering yang di bawahnya terdapat zat desikan sebagai pengikat air. Pendinginan ini dilakukan dalam desikator untuk menjaga suhu CaCO3 tetap kering. Nah, proses ini dilakukan kurang lebih selama 10-15 menit. Posisi tutup di dalam desikator sedikit terbuka. Nah, tujuannya agar pendinginannya bisa berjalan dengan cepat. Nah, selanjutnya dilakukan pengecekan kedataran neraca.
agar pada saat penimbangan bobot yang dihasilkan sesuai. Kemudian dinyalakan neracanya, lalu ditimbang abu sampai diperoleh bobot konstan. Kemudian dicatat bobot hasil penimbangannya. Nah, pada hasil yang kita dapatkan dapat disimpulkan apakah kadar tersebut sesuai atau tidak. Apabila tidak sesuai, kemungkinan ada beberapa kesalahan pada saat praktikum dilakukan. Nah, adapun beberapa kesalahan yang mungkin terjadi selama praktikum yang menyebabkan kadar yang didapatkan tidak sesuai. Di antaranya yaitu kurang sempurnanya pengendapan, pencucian endapan, kurang sempurnanya dalam pemijaran, dan terdapat zat pengotor yang masih ada dalam endapan, ataupun hal-hal lain yang dapat menyebabkan kadar tersebut tidak sesuai. Nah, itulah sedikit pembahasan dari kelompok kami. Semoga teman-teman dapat mengerti dan memahami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.